Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia dan dewan juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Bapeda Kota Tangerang tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Qadir dan Siti Sadi Habibah akan menyampaikan presentasi kaitan dengan penelitian kami yang kami beri judul Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Transportasi Massal di Kota Tangerang. Baik, Dewan Juri dan Panitia yang kami hormati. Yang pertama adalah bicara tentang latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami ini, kita bicara tentang bahwasannya bicara tentang penyandang disabilitas adalah warga negara yang pada prinsipnya sama kedudukannya dengan warga negara biasa. Maka pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin seluruh hak-hak dasar yang menjadi hak dari setiap warga negaranya. Kalau kita merujuk kepada undang-undang berkaitan dengan penyandang disabilitas di dalam pasal 1 ayat 16 di situ dinyatakan bahwasanya penyandang disabilitas harus mendapatkan aksesibilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan aksesibilitas di sini adalah bagaimana kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam kehidupan sebagaimana warga negara biasanya. Kita melihat hari ini, Kota Tangerang merupakan salah satu kota otonom yang merupakan kota metropolitan, bahwasanya kota ini memiliki kebijakan berkaitan dengan kota cerdas atau smart city dengan keberadaan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Master Plan Smart City Kota Tangerang tahun 2017-2027. Di mana salah satu kekhususan di sini adalah bicara tentang smart living. Kota Tangerang memiliki dua transportasi massal yakni bus Tayo dan angkot Benteng. Bahkan dalam peraturan daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021 sudah ada sebuah aturan yang diatur di Kota Tangerang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas tentang penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagaimana kalau kita rujuk pasal 69 ayat 1 di situ disebutkan bahwasanya pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Atas dasar tersebut, maka kami mencoba untuk melakukan penelitian ya dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021. Yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini PT Tangerang Nusantara Global dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021. Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tinjauan pustaka yang kami pergunakan dalam penelitian ini atau dalam tulisan ini adalah bicara tentang penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang dalam jangka waktu panjang memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam hal berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara lainnya. Yang kedua, kami bicara tentang aksesibilitas transportasi massal. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwasanya aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada semua orang, termasuk penyandang disabilitas untuk menjamin kesetaraan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan. Kita merujuk juga, ya, bicara tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di situ disebutkan bahwasannya hak-hak penyandang disabilitas diterbitkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang, dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Tangerang. Nah, dalam metodologi penelitian yang dipergunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yakni bagaimana kami untuk mengkaji segala hal, bagaimana dasen-dasolen antara undang-undang disabilitas ditambah lagi perda tentang disabilitas yang sudah disahkan di Kota Tangerang, apakah sudah berjalan dengan baik
ya, dalam hal ini, dalam penelitian ini kami merujuk kepada transportasi massal yakni bus Tayo dan si Benteng yang dimiliki oleh Kota Tangerang. Apakah sudah memenuhi aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas sebagai salah satu masyarakat pengguna transportasi massal yang ada di Kota Tangerang? Nah, berdasarkan hasil penelitian, di sini kami memberikan gambaran. Yang pertama adalah, apakah pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2021 yang sudah mengharuskan, mewajibkan pemerintah untuk memberikan kemudahan aksesibilitas kepada seluruh penyandang disabilitas di Kota Tangerang. Kita melihat hari ini, ya, terlihat di gambar sini. Ini ada Bustayo, halte Bustayo. Ini ada si Benteng dan Bustayo ya yang menjadi rujukan. Ya, beberapa minggu belakangan ya, minggu kemarin kita melihat bahwasannya ada keinginan dari pemerintah Kota Tangerang untuk terus melakukan pengembangan dan penambahan armada koridor dari Bustayo ini. Tetapi kita harus juga memperhatikan bahwasanya keberadaan Bustayo, si Benteng ya, bukan hanya pemenuhan bicara tentang smart city, tetapi apakah sudah memenuhi kebutuhan dari seluruh masyarakat Kota Tangerang itu sendiri yang bukan hanya bicara tentang masyarakat secara normal, secara fisik, tetapi juga teman-teman yang mengalami disabilitas. Apakah sudah memenuhi hak hak ini? Kita melihat gambaran bahwa halte tidak maksimal dan tidak memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas. Di situ tidak ada tram, tidak ada rambu-rambu atau naik transportasinya. Kalau kita masuk ke dalam bus Sayo itu tidak ada tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas. Kalau kita mencoba untuk membandingkan dengan transportasi massal yang lain, misalkan KRL, ya dan MRT dan sebagainya, di situ sudah memenuhi. Nah, sinilah keresahan kita bahwasannya Perda nomor 3 tahun 2021 tentang pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini merupakan sebuah komitmen pemerintah Kota Tangerang dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Tapi dalam realitanya, kenyataan, kita melihat ini hanya sebatas kepada perda pemenuhan bahwasannya seolah-olah pemerintah kota pro terhadap penyandang disabilitas. Tetapi di dalam proses transportasi massal Smart City yang diinginkan oleh pemerintah Kota Tangerang, khususnya dua transportasi massal yang ada, Bus Tayo dan Angkot Si Benteng, sebagai mobilitas masyarakat Kota Tangerang untuk beraktivitas sehari-hari, keberadaannya belum memenuhi. Ya, bagaimana pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas ini sudah termasuk atau sudah memenuhi standar yang ada apa belum? Nah, bus Tayo sebagai transportasi massal yang ada di Kota Tangerang tentu pada prinsipnya berkewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana rujukan kita Kota Tangerang sudah memiliki Perda nomor 3 tahun 2021. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan implementasi di lapangan pada Bustayo. Fasilitas yang tadi sudah ditunjukkan gambaran sekilas, bahwa keberadaannya sangat penting sebenarnya. Ya, bagaimana fasilitas Bustayo atau Angkos Benteng ini bisa menerapkan implementasi dari Perda nomor 3 tahun 2021. Pemenuhan ini kita bisa rujuk pasal 69 ayat 1 mewajibkan pemerintah daerah masyarakat memfasilitasi aksesibilitas pada fasilitas umum termasuk transportasi massal. Nah, ketentuan ini merupakan jaminan normatif kalau kita lihat prinsip perlindungan hukum yang disampaikan Philip Hajon di situ membedakan ada bentuk pelindungan hukum preventif dalam mencegah terjadi pelanggaran pelindungan, ada juga pelindungan hukum secara represif misalkan. Nah, karena hak yang dimiliki penyandang disabilitas merupakan bagian dari sebagai kewajiban negara dalam hal ini Kota Tangerang, harus dipenuhi, bukan hanya sekedar membuat aturan. Ketika sebuah kota menyediakan layanan publik tanpa pertimbangan beragaman penggunanya, khususnya penyandang disabilitas, maka belum bisa memberikan pelindung hak kepada warga negaranya. Maka dapat diartikan bahwa pemerintah Kota Tangerang belum memberikan bentuk perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam menyediakan transportasi massal. Yang kedua, kendala apa sih? Nah, kami melakukan penelitian empiris, baik terhadap Dinas Perhubungan, pemerintah Kota Tangerang, termasuk PT TNG, termasuk juga penyandang disabilitas. Pemenuhan ini, ya, kaitan dengan penggunaan transportasi massal, merupakan upaya pemerintah, ya, dalam memenuhi hak aksesibilitas seharusnya. Namun dalam pelaksanaannya terkendala ya. Baik itu pemerintah Kota Tangerang, PT Tangerang Nusantara Global sebagai segi tata ruang kota
ada baik bicara tentang anggaran yang menjadi kendala. Kendala ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan teknis dan anggaran, tapi juga kelemahan mekanisme pengawasan. Evaluasi yang seharusnya menjadi instrumen utama menjamin keberlakuan norma hukum di lapangan. Pemerintah Kota Tangerang pada prinsipnya harus bertanggung jawab, bukan hanya dalam merumuskan sebuah kebijakan, tetapi juga melaksanakan, mengawasi implementasi kebijakan yang sudah dibuat, serta memberikan pelayanan publik. Dan menjalankan kebijakannya, perangkatnya, baik di sini adalah Dinas Perhubungan sebagai penjalan kebijakan di dalam transportasi massal ya, berperan secara teknis sebenarnya, ya, dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, penyelenggaraan sistem transportasi di wilayah Kota Tangerang. Dalam pemenuhan aksesibilitas, disub fungsi strategis di sini, ya, memastikan bahwa layanan transportasi massal, Bustayo maupun si Benteng ini harus memenuhi standar inklusivitas sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2001 mencakup sarana fisik, ada rem, harusnya ada area kursi roda, informasi audiovisual, ya, hingga halte yang ramah difabel sekaligus pembinaan terhadap peraturan transportasi publik agar senantiasa memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Disub sebagai perangkat daerah mengimplementasikan kebijakan pemerintah kota di sektor transportasi. Nah, berdasarkan wawancara PT TNG dan Perhubungan, ada kendala. Yang pertama adalah bicara tentang terhambatnya implementasi aksesibilitas di sisi teknis dan infrastruktur. Layanan transportasi Tayo masih minim sekali fasilitas ramah disabilitas. Tidak semua armada dilengkapi dengan rem kursi roda, ruang prioritas, sistem informasi audiovisual, halte-halte yang tersedia belum dibangun sesuai dengan standar aksesibilitas. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Perda belum berjalan maksimal. Kendala berikutnya adalah koordinasi kelembagaan mungkin ya antara Dinas Perhubungan dengan TNG ini sebagai operator. TNG kan sebagai operator yang masih sering menimbulkan hambatan realisasi. Ya, bagaimana tanggung jawab operasional sehari-hari yang dilakukan oleh TNG? Bagaimana fungsi pembinaan pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan ya? Langkah konkret ini adalah perlu segera dilakukan apa namanya? Inklusif, belum optimal ya. Bagaimana? Secara paling krusial adalah belum adanya mekanisme penegakan, pengawasan evaluasi yang sistemis di pemerintah Kota Tangerang. Kendala lain yang kami dapatkan di dalam proses penelitiannya adalah ada keterbatasan tata ruang atau lingkungan Kota Tangerang. Kita lihat beberapa halte, ya hanya di sudut-sudut kecil, tempat-tempat yang terlalu dipaksakan gitu, sehingga tidak menghadirkan rem, tangga yang rendah, memudahkan untuk naik tangga. Apalagi Bustayo kan ada tangganya. Bagaimana seorang penyandang disabilitas bisa naik tanpa bantuan? Kan seperti itu. Belum lagi bicara tentang kursi roda, tempat khusus prioritas, dan sebagainya. Belum lagi informasi audiovisual yang harus disampaikan. Nah, mempengaruhi keterbatasan tata ruang inilah yang disampaikan oleh pemerintah Kota Tangerang, PT TNG, Dinas Perhubungan, sehingga aksesibilitas ini belum bisa wujudkan sebagaimana perda yang sudah ada di Kota Tangerang khususnya berkaitan dengan keberadaan Bustayo dan si Benteng ini. Maka kesimpulan yang dapat kami sampaikan di sini adalah yang pertama, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2021 pada praktiknya belum berjalan optimal. Hal ini terlihat belum tersedianya fasilitas fisik yang memadai pada layanan transportasi publik seperti bus layo, baik pada armada, halte, sehingga aksesibilitas yang seharusnya mendukung kemandirian, partisipasi penuh penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Yang kedua, kendala yang dihadapi pemerintah Kota Tangerang dan PT TNG dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain keterbatasan teknis, infrastruktur, serta koordinasi instansi antar instansi. Dan kendala paling utama adalah belum adanya mekanisme pengawasan, evaluasi penegakan hukum. Ya, akibatnya belum berikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Perda ya hanya sebatas perda itu sendiri. Itu adalah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir adalah saran kami. Yang pertama adalah pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perhubungan ya seharusnya dapat mematuhi aturan dan standar aksesibilitas yang telah ditentukan dalam regulasi bagi penyandang disabilitas dan dapat bekerja sama dengan PT TNG dalam meningkatkan infrastruktur Bustayo agar lebih aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, sarannya adalah PT TNG sebagai pengelola Bustayo ya dan si Benteng harus menyediakan sarana penunjang aksesibilitas serta perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam pembangunan penyesuaian fasilitas transportasi publik yang ramah disabilitas, baik pada infrastruktur halte maupun armada bus.
Ya, kedepannya diperlukan penguatan koordinasi antara PT TNG, Dinas Perhubungan, dan dinas terkait, ya, agar perencanaan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan terpadu, efisien, dan tepat sasaran. Baik, demikian eh, presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bukan hanya bagi peneliti, tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan ke depannya yang bisa dipergunakan oleh Bapeda Kota Tangerang dan diteruskan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam hal kebijakan transportasi di Kota Tangerang. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.